STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk melanjutkan kembali pembahasan Tafsir Al-Asma' Al-Husna, di mana pada pertemuan yang terakhir telah kita sebutkan muqaddimah dan penjelasan dari Syekh Saleh Sindi hafizahullahu ta'ala. Wa ma hadza illa bitaufiqihi subhanahu wa ta'ala. Tentunya semuanya ini tidak mungkin terwujud, tidak mungkin terrealisasi kecuali dengan taufik. Adanya taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufiknya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita hidayahnya, maka seseorang itu akan selalu dan senantiasa berada di dalam kebaikan. Alhamdulillah, maka dari itu hendaknya kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan kenikmatan dan anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Salawat beserta salam juga tidak lupa selalu dan senantiasa kita alamatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagai seorang umat Nabi yang mengaku cinta kepada beliau, sebagai seorang umat yang melafadzkan syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, maka hendaknya setiap kali kita mendengarkan nama Rasul atau disebutkan di hadapan kita nama beliau, hendaknya selalu dan senantiasa kita iringi dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asharan." Barang siapa bersalawat kepadaku, kata Nabi, dengan satu kali salawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya dengan 10 kali salawat. Dan tentunya salawat Allah Azza wa Jalla kepada hambanya adalah thana'uhu subhanahu wa ta'ala lihadzal abd, pujian Allah Subhanahu wa ta'ala dan sanjungan Allah Azza wa Jalla untuk hamba ini di hadapan para malaikatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita bagian dari hamba-hambanya yang bersyukur, dan Allah golongkan kita bagian dari hamba-hambanya yang selalu dan senantiasa bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertemuan terakhir
telah kita terangkan dan telah kita sebutkan muqaddimah dan faidah-faidah manfaat mempelajari al-asma al-husna. Telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa menghafalnya, yaitu mengetahui maknanya, menghafalnya, mengetahui maknanya, dan menjalani konsekuensi dari nama-nama Allah tersebut, maka ia akan masuk ke dalam al-jannah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan mencoba membahas, menyebutkan secara ringkas tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia, yaitu Ar-Rabb. Di antara nama-nama Allah azza wa jalla yang sangat mulia, yang sangat agung adalah Ar-Rabbu. Ar-Rabb adalah salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, sangat banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang nama Ar-Rabb ini. Sangat banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim disebutkan tentang lafaz ataupun nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rabb. Terkadang nama Allah azza wa jalla Ar-Rabb itu datang dalam bentuk idhafah, disandarkan, dimudhafkan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kalian, Allah azza wa jalla, dan Rabb nenek moyang kalian terdahulu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Datang juga di dalam ayat yang lainnya dalam bentuk nakirah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Yasin, Salamun qawlan min Rabbin Rahim. Ya, Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Dan juga datang dalam bentuk, ya, digandingkan dengan al-alif wal lam. Ya, alif al. Sebagaimana di dalam salah satu hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabba. Adapun di dalam ar-ruku', maka hendaknya kalian mengagungkan di dalam ruku' tersebut Rabb kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterangkan oleh para ulama, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya Ar-Rabbu ini maknanya adalah Al-Murabbi jami'a ibadihi, yang mengurusi, yaitu yang memelihara seluruh hamba-hambanya, yang memelihara seluruh hamba-hambanya, bitadbir wa asnaf an-ni'am, dengan cara mengaturnya, bahwa kehidupan kita di muka bumi ini diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan diberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Ini makna dari kata Ar-Rabbu, Al-Murabbi. Ya, dan yang lebih khusus lagi adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memelihara hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang saleh, dengan cara Allah azza wa jalla memperbaiki hati-hati mereka, memperbaiki akhlak mereka, adab mereka, amalan mereka, ya, ketaatan mereka kepada Allah azza wa jalla. Baik. Oleh karena itu, sangat banyak doa yang dipanjatkan oleh para nabi dan para rasul
baik yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak sebutan nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rabbu. Baik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama, mereka menyebutkan kepada kita tentang ma'ani ataupun makna nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rabbu. Ya, bahwasanya nama Ar-Rabb ini masdarnya itu adalah dari Ar-Rububiyah, At-Tarbiyah, yang bermakna memelihara. Ya. Dan di dalam bahasa Arab, kalimat Ar-Rabb ini memiliki makna yang sangat banyak. Memiliki beberapa makna. Yang pertama di antara makna Ar-Rabb di dalam bahasa Arab adalah Al-Malik. Bahwa makna dari kata Ar-Rabb itu adalah Al-Malik, yang memiliki. Hal ini sebagaimana datang dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum mengambil seekor unta yang kehilangan pemiliknya. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma laka wa ma laha?" Apa urusanmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa urusanmu terhadap unta tersebut? Lalu Nabi mengatakan, "Ma'aha siqa'uha wa hidha'uha taridul ma'." Dan bersama unta tersebut, ia memiliki air minum dan makanan yang dia bawa, ataupun makanan, dan dia bisa mendatangi tempat ya untuk ia meminum air padanya. Ya, wa ta'kulu syajara, dan unta tersebut ia bisa memakan pepohonan ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada, hatta yalqaha rabbuha, kata Nabi, sampai unta tersebut ia ataupun sampai pemiliknya tersebut ya menemuinya, mendapatinya. Disebutkan kalimat rabbuha. Yang dimaksud dengan kalimat rabbuha di dalam hadis ini adalah pemiliknya. Sehingga kata para ulama, salah satu dari makna Ar-Rabb secara bahasa adalah Al-Malik, pemilik. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara makna Ar-Rabb adalah Al-Murabbi, yang memelihara. Di antara makna Ar-Rabb adalah yang memelihara. Ya, atau diambil dari kata At-Tarbiyah, yaitu insya'u syai' wal inayatu bihi min halin ila hal hatta yablugha ghayatahu. Yaitu mengurusi, memelihara sesuatu dan perhatian kepadanya dari satu keadaan ke keadaan yang berikutnya sampai mencapai puncaknya. Sehingga diterangkan oleh para ulama bahwa makna Ar-Rabb salah satunya adalah Al-Murabbi. Dan Al-Murabbi ini tergolong di dalamnya makna yang sangat banyak. Seperti Al-Muslih, yang memperbaiki, Al-Mudabbir, yang mengatur, Al-Qaim al-Syai', yang mengatur segala atas sesuatu. Ya, ini dinamakan dengan Al-Murabbi. Sehingga kata para ulama, salah satu dari makna Ar-Rabb secara bahasa adalah Al-Murabbi, yang memelihara. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memelihara seluruh hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang memperbaiki urusan mereka.
Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan mereka kepada perkara-perkara yang akan membawa kemaslahatan baik di dunia maupun untuk akhirat mereka. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Murabbi. Baik, dan saya ulangi bahwasanya salah satu di antara makna Ar-Rabb secara bahasa adalah Al-Murabbi, yaitu yang memelihara. Baik. Wal ma'na al-thalith, yang ketiga di antara makna Ar-Rabb adalah Al-Mutasarrif. Alladhi yatasarraf fil umur wa yasusuha, yaitu yang berbuat. Ya, yang berbuat, yang melakukan segala perkara dan mengurusinya. Ya, yang melakukan segala perkara, yang mengurusi semua urusan. Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, ini tiga makna Ar-Rabb yang diterangkan dan disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, makna Rabb, saya ulangi sekali lagi, yang pertama adalah Al-Malik, yang memiliki. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki. Yang kedua, maknanya adalah Al-Murabbi, yang memelihara seluruh hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga adalah yang berbuat. Baik, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan segala sesuatu, yang mengurusinya. Ya, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua makna yang kita terangkan tadi tentang makna Ar-Rabb itu semuanya thabit. Semuanya ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari semua makna yang kita terangkan, yang kita sebutkan, dari makna Ar-Rabb secara bahasa tadi, semuanya ada pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Malik, alladzi biyadihi malakut kulli syai'. Ya, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memiliki. Yang di tangannya tersebut malakut kulli syai', segala sesuatunya, seluruhnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-88, kata Allah, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai'." Ya, katakan wahai Nabi Muhammad, siapa yang di tangannya tersebut ya ada malakutu kulli syai', kerajaan segala sesuatunya, semua apa yang ada di muka bumi ini, tentunya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari sini kita bisa pahami bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Malikus samawat wal aradhin. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik langit dan bumi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Malik Yaumiddin, pemilik dan Malik, raja pada hari kiamat. Fakullu syai'in mamlukun lillahi tabaraka wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ya, yang ada di dunia ini, di langit maupun di bumi, serta seluruh apa yang ada di dalamnya, yang ada di antara keduanya, semuanya itu adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Rabbu, dialah yang memiliki. Baik. Demikian pula yang kedua yang kita terangkan. Ya. Al-Murabbi. Di antara makna Ar-Rabb adalah Al-Murabbi, yang memelihara. Ini juga sabit bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini juga telah ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwallah al-Murabbi ibadahu bini'amih. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara hamba-hambanya dengan nikmat-nikmatnya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara makhluk-makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memelihara hamba-hambanya setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepadanya kepada hal-hal yang akan memberikan maslahah untuk dunia dan akhirat mereka. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dan Rabb kami Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan segala sesuatunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penciptaannya tersebut kulla syai'in kepada segala sesuatu, thumma hada, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya. Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, walladzi qaddara fahada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Ya, tentunya saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah yang paling terbesar yang Allah beri kepada seorang hamba adalah tarbiyah yang berkaitan dengan hidayah dan perbaikan terhadap hati-hati mereka. Ketika Allah Azza wa Jalla memelihara kalbu kita untuk senantiasa taat kepada Allah, untuk senantiasa beriman kepadanya, Allah pelihara kalbu kita untuk senantiasa beribadah kepadanya, menuju kepadanya, mentauhidkannya, maka ini merupakan pemeliharaan yang paling agung, yang paling berharga dan paling besar yang Allah berikan kepada seorang hambanya. Maka banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla memelihara hati-hati kita untuk senantiasa taat kepadanya. Kemudian yang ketiga yang kita terangkan, bahwa di antara makna ar-Rabb itu adalah al-mutasarrif. Ya, fil khalq. Maknanya adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang berbuat kepada hamba-hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hamba-hambanya. Sehingga al-mutasarrif ini maknanya adalah fa innahu huwal ladzi yarfa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat hambanya. Wa huwal ladzi yakhfid. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menurunkan, merendahkan. Wa huwal ladzi yu'ti. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Wa huwal ladzi yamna. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencegah, melarang. Wa huwal ladzi yudhil wa yu'izz. Allah Subhanahu wa taala juga yang memuliakan hamba-hambanya dan juga merendahkan hamba-hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan, ya, dan di tangan Allah Subhanahu wa taala sajalah takdir seluruh makhluk hidup. Maka dari itu, saudara-saudaraku pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla dan perbanyaklah ibadah kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepadanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mulia dengan iman, yang mulia dengan keislaman kita dan ketundukan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga seluruh makna yang kita terangkan tadi tentang makna ar-Rabb, semuanya itu telah sabit. Semuanya itu ada pada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan sebagai faidah akhir dari pembahasan nama Allah Ar-Rabb ini, pembahasan secara ringkas yang kita maksudkan di sini adalah tentang pengaruh keimanan, pengaruh terhadap keimanan seorang hamba dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Perlu kita ketahui dan tidak diragukan lagi bahwasanya keimanan terhadap Ar-Rububiyah, rububiyah Allah tabaraka wa taala, ya, terdapat di dalamnya pengaruh-pengaruh yang sangat besar sekali terhadap jiwa seorang hamba. Ketika dia beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Al-Malik, yang memiliki segala sesuatunya. Ketika dia meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla
adalah al-murabbi, yang memelihara hamba-hambanya. Ya, tatkala dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan yang telah menghidupkannya, mematikannya, memberinya manfaat, mengangkat darinya kemudaratan, tatkala dia yakini hal ini semuanya, maka ini semuanya akan terdapat di sana pengaruh yang sangat besar bagi jiwa hamba tersebut. Nah, bahkan seseorang hamba itu akan berada pada tingkat menggapai tingkatan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ia memiliki keimanannya terhadap ar-rububiyah tadi. Ya, wala yumkin an yakuna musliman muwahhidan man lam yu'min bi rububiyatillahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba itu tidaklah dikatakan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tidaklah seseorang itu dikatakan sebagai seorang muslim beriman dan mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai ia benar-benar mengimani tentang rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, pemilik ya yang memeliharanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Di antara athar yang akan mempengaruhi, yang akan memberikan dampak positif, dampak kebaikan terhadap keimanan seseorang kepada rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata para ulama, yang pertama adalah wal iman bi rububiyatillahi subhanahu wa ta'ala yaqtadi al-iman bi jami'i asma'illahi wa sifatih. Bahwasanya keimanan seseorang terhadap rububiyah Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla adalah al-Malik, yang memiliki. Allah adalah yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengatur. Keyakinan ia ini ya mengharuskan ia, mewajibkan ia untuk mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ketika seseorang beriman bahwasanya Allah adalah Ar-Rabb, Allah adalah Al-Malik, yang memiliki, yang menciptakan dan yang mengatur segala sesuatu di muka bumi ini, maka ia akan beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik, ya, dan Allah Azza wa Jalla juga memiliki sifat-sifat yang tinggi. Nah, oleh karena itu, para ulama mereka menerangkan, mereka menyebutkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rabb adalah aslun ataupun usul min usuli asma'illahi tabaraka wa ta'ala, merupakan asas dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rabb. Baik, ini pelajaran yang pertama yang bisa kita petik. Ini pengaruh ataupun dampak yang baik yang akan dihasilkan, diraih oleh seorang hamba ketika dia beriman terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dialah Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dan kita akan merasakan hal ini ketika keimanan kita terhadap Ar-Rabb ya menjadi keimanan yang sempurna, keimanan yang kokoh, maka sudah pasti kita akan beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang husna dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa di antara faidah yang akan diraih dari keimanan seseorang, keyakinan seseorang terhadap rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, ia akan meyakini an ya'taqida al-'abdu anna al-umur kullaha biyadillah. Ya, ia pasti akan meyakini bahwasanya segala urusan di muka bumi ini ada di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
fahuwa alladhi yanfa'. Dialah Allah Azza wa Jalla yang memberi manfaat. Wa huwa alladhi yadhur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudaratan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat seorang hamba. Dialah Allah Azza wa Jalla yang merendahkan seorang hamba. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada seorang hamba, dan dia pula Allah Subhanahu wa taala yang akan mencegahnya. Nah, ketika seorang hamba meyakini hal-hal ini semuanya, dia yakini apa yang kita sebutkan tadi, dia yakini semuanya kepada Allah Tabaraka wa taala, maka pasti hamba tersebut ia akan berpindah kepada sebuah derajat yang di atasnya. Ia akan berpindah, akan naik kepada derajat yang kedua. Apa itu? Yaitu ia akan berusaha dan senantiasa berada di dalam ibadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena keimanan seseorang terhadap rububiyah Allah Tabaraka wa ta'ala tidak akan sempurna, tidak dikatakan sebagai keimanan yang kamilah sampai ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang sahihah. Baik. Makanya Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian, yaitu pencipta kalian, pemilik kalian, yang memelihara kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, kata para ulama, keyakinan seseorang terhadap rububiyah tidak akan sempurna sampai ia benar-benar beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Ar-Rabbu huwal ma'bud. Yang namanya Ar-Rabb, yang memiliki, yang menciptakan, yang memelihara hamba-hambanya, dialah yang berhak untuk disembah. Sehingga para ulama menerangkan, menyebutkan bahwa keyakinan seorang hamba terhadap rububiyah Allah Tabaraka wa ta'ala mengharuskan ia untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tabaraka wa ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lainnya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu, kata Allah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbus samawati wal ard. Rabb, pemilik, pemelihara, pengatur, pencipta langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada ataupun berada di antara keduanya. Lalu Allah mengatakan fa'budhu wastabir li'ibadati. Maka hendaknya hamba tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia bersabar di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buah yang akan didapatkan, yang akan dihasilkan oleh seorang hamba ketika dia beriman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla, maka akan mendorong hamba tersebut untuk senantiasa beribadah kepadanya, memperhambakan diri kepadanya, dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran berharga yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia berkeyakinan dan meyakini tentang rububiyah Allah Tabaraka wa ta'ala, kata para ulama, bahwasanya ar-ridha billahi rabban man haqqaqahu fa innahu yakunu qad dhaqa ta'mal iman. Bahwasanya keridhaan seorang hamba, bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Rabb. Kita telah terangkan makna Rabb. Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Malik yang memiliki, Al-Murabbi yang memelihara, kemudian Al-Mutasarrif yang mengatur segala sesuatunya. Ketika seorang hamba meyakini hal-hal ini, meyakini tentang rububiyah Allah Tabaraka wa ta'ala, lalu ia merealisasikannya, maka sungguh ia
telah merasakan ta'mal iman, manisnya keimanan. Ia akan merasakan manisnya keimanan di dalam dadanya. Kapan? Ketika dia meyakini bahwasanya Allah adalah Ar-Rabb. Allah adalah pemiliknya. Allah adalah penciptanya. Allah adalah yang memelihara dan yang mengatur segala urusan yang ia jalani di muka bumi ini. Ia akan merasakan manisnya keimanan di dalam jiwanya. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, ya, atau hadis juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, dzaqa ta'mal iman, sungguh seorang hamba telah merasakan manisnya keimanan. Telah merasakan manisnya keimanan, kata Nabi SAW, man radhiya billahi rabbah, barang siapa meridhai bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Rabban, adalah Rabbnya. Ia ridha bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah penciptanya, pemiliknya, yang mengurusinya, yang memeliharanya dan mengaturnya. Ketika dia meyakini hal ini, dia ridha, meletakkan keridhaannya bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Ar-Rabb, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Kata Nabi, dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba. Telah merasakan manisnya keimanan seseorang yang meridhai, yang ridha bahwasanya Allah adalah Rabbnya, wabil islami dina, dan meridhai bahwasanya Islam adalah agamanya, agama yang Allah turunkan kepadanya, agama yang ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan ia meridhai bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah nabi dan utusannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa buah dari keimanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dampak yang baik yang akan didapatkan, yang akan diraih oleh seorang hamba ketika dia beriman terhadap nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, dan ia menjalani apa yang menjadi konsekuensi ataupun kewajiban-kewajiban dari keyakinannya tersebut, bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Rabbul Alamin. Mungkin ini kajian ringkas kita terhadap tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, dan insyaallah di pertemuan yang lainnya yang berikutnya kita akan terangkan, kita akan sebutkan yang kedua, yaitu lafzul jalalah Allah, nama Allah Subhanahu wa taala yang agung yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan terangkan dan kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi taala. Semoga yang sedikit dan ringkas ini memberikan faidah untuk saya yang paling pertama, untuk senantiasa mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kembali serta memurnikan ibadah kepadanya, dan juga semoga bermanfaat untuk saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang mendengar kajian ini. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan di dalam penyampaian. Sekali lagi semoga bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.